kemarin yang kamu pelajarin apa aja, bisa sebutkan Yang hukum-hukuman itu. materi-materinya? Hukum-hukuman apa? Ada hukum yang masak sama semua, terus hukum yang apa namanya tuh yang kalau ada dua molekul, ya ada dua, iya ada dua molekul intinya tuh sama kayak Ya, CO2. hukum kekayaan pertama, hukum kekayaan massa yang kedua. Terus hukum kelipatan. Oh iya, hukum kelipatan berganda, hukum perbandingan tetap, terus apa lagi? Hukum yang volume ya yang perbandingan volume itu Kak. Terus lalu Sama satu lagi hukum yang terakhir aku nggak inget nih. Molekul bukan sih Kak? Bukan ya? Atau volume yang aku nggak terakhir inget. itu kita bakalan bilang Oh, Avogadro ya, oh iya Avogadro. hukum Iya yang ini kan, Avogadro. hukum Avogadro ya, hukum perbandingan volume, hukum Avogadro. Nah, sekarang kita masuk ke konsep mol ya. Jadi kita kalau udah masuk ke konsep mol ini, kita juga udah harus tahu apa itu massa atom relatif dan juga massa molekul relatif ya. Dimana kalau untuk massa atom relatif umumnya itu pada unsur cuma satu jenis, misalnya contohnya dia belerang, nah itu S ya, maka dia AR. Berapa sih massa atom relatifnya? Nah, massa atom relatif itu adalah AR. Nah, kalau misalnya dia massa molekul relatif itu diukur dengan MR. Nah, kalau MR itu dia berarti gabungan dari beberapa unsur. Di mana AR yang dimaksud itu adalah massa satu atom unsur C12 saat dia sempat 12 massa atom C12-nya itu sendiri. Nah, ini MR-nya. Contoh MR dari air. Ya, air itu kan dia H2O. Ya. AR dari H itu 1, berarti dia 2 dikali ARH ditambah 1 dikali ARO. 2 kali ARH 1 berarti 2 kali 1 ditambah O itu 1 kali 16. Jadi dia adalah 18. Paham? Udah ya? Mm-mm. Gimana? Radel? Aman? Aman. Oke. Nah, karena aman, yang dicontoh nih bisa dikerjakan dulu. Coba tentukan MrH2SO4 dan juga MrCONH2 dua kali. Masih nyari? Ya di aku tulis Kak. Oke. Yang AB ya Kak. Yang AB, iya benar.
Udah, Kak. Sudah? Berapa dapat MrH2SO4? 98. 68? 98. 98. Oke, kalau yang B? 60. 60, Kak. 60? Oke, bisa ya untuk DMR mungkin nggak terlalu sulit ya. Sekarang kita mol. Nah, ini yang aku bilang kemarin, ada rumus mol itu sebanyak ini ternyata ya. Jadi kita kenal dengan jembatan mol. Nah, satu mol itu apa sih maksudnya mol? Jadi dia menyatakan jumlah zat kimia dalam kimia. Jumlah zat dalam kimia itu disebut dengan mol. Di jumlah zat dalam kimia itu disebut dengan mol. Nah, Oke. maka kita lihat nih di jembatan mol ini ada hubungan-hubungan mol itu sendiri. Nah, mol itu disingkat dengan n kecil di tengah ini, ya ditulis dinotasikan dengan n kecil. Maka ketika dia ingin mencari volume, ini kan ini volume. Ketika ingin mencari volume dalam STP ya, dalam STP itu yang dimaksud adalah 0 derajat Celcius dan 1 atm, maka dia tinggal dikali dengan volume itu. Untuk mencari volume sama dengan mol dikali 22,4. Nah, kalau misalnya begitu pun juga sebaliknya. Kalau pengen mencari mol, ya tanda panahnya, kemudian tinggal dibagi aja. Berarti volumenya dalam STP dibagi 22,4. Kemudian ada hubungan sama gram atau masanya di sini. Nah, untuk berhubungan sama massa, sama untuk mencari gram, itu mol kali mr-nya atau ar-nya. Kurang ya. Tergantung dia kalau unsur kan ar ya. Nah, begitu pun juga ini mol, mencari mol adalah gram per mr atau ar. Yang ini adalah molaritas. Untuk molaritas juga sama. Nah, untuk mencari molaritas malah mol dibagi dengan volume. Tapi untuk mencari mol itu molaritas kali volume. Nah, X ini bisa jumlah mol ya, jumlah molekul. Jumlah molekul ini dilambangkan dengan X. Untuk mencari jumlah molekulnya itu sama dengan kalikan aja mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Untuk mencari mol itu sama, itu uh, jumlah molekulnya atau X-nya dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ada pertanyaan? Enggak. Hah? Enggak, Kak. Enggak. Udah familiar ya berarti ya. Iya. Oh ya, satu lagi dia ada dalam keadaan RTP. Kalau RTP nanti bukan 22,4, ada beda lagi dia. Nah, ini dia keadaan standar. Nah, keadaan suhu kamar. Nah, ini yang saya bilang tadi. Pada saat RTP, room temperature pressure, kan suhunya 25 derajat. Maka rumusnya ini, itu gas idealnya. V volume sama dengan nRT per P. P itu tekanannya. Dalam keadaan tertentu, suhu dan tekanan ini diketahui, maka dia berlaku lagi rumus gas ideal juga. Nah, keadaan yang mengacu pada keadaan gas lain. Nanti bisa jadi ya, ditanyain kayak, jika diketahui mol NH3 sama dengan 5 mol dengan volume 100 liter, kemudian gas CO2 dengan mol 5 liter, 2 liter, berapakah volumenya? Nah, biasanya ini hubungan mol dengan volume yang dipertanyakan di sini.
Oke, paham? Mm-mm. Nah, langsung sini. Suatu sampel logam mengandung 5 mol emas murni, ya, AU. Apakah jenis partikel unsur emas? Berapakah jumlah partikel dalam tersebut? Pertama, emas Ya, adalah unsur logam. Enggak otomatis dia partikelnya adalah atom ya, karena kan logam. Itu atom. Terus yang B, berapakah jumlah partikel? Nah, tinggal dikalikan 5 mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Nah, kasih ini partikel dari si emasnya ya. 3,01 kali 10 pangkat 24 atom emas. kayak bentar Kak, aku tulis dulu itu. Yang bagian mana? Ah, enggak, aku lagi nulis yang jawabannya. Tadi kan aku foto soalnya. Oh, Nah, tapi nanti kalau ini lagi waktu ulangan kan nggak ada kalkulator, Kak. Terus gimana? ini Itu nanti pas ulangan nggak ada kalkulator, jadi ngitungnya bagaimana, Kak? ya mau nggak mau harus pakai coretan sih. Tapi jangan kalau dalam hitung ini kalau ini ya 0,0 sekian gitu-gitu. Coba Mm-mm. cari angka murninya dulu aja. Udah? Enggak, Kak. Oh, ini tugas I. Jangan dibuang nih buat Dede. Udah, Kak. Yang mana? Bebek. Oh, enggak. Ini ngomong lagi. Iya. Oke, coba menghitung masa ya, bukan menghitung hari ini nyanyi ya. Menghitung hari. Yang Random ya, nomor Kak. apa? Random. Nomor 2A dengan B. Oke, bentar, Kak. Aku foto dulu. Kamu tahu yang cipi-cipi capa-capa itu nggak sih? Yang apa, Kak? Nggak ada yang kucing cipi-cipi capa-capa gitu gitu. Enggak. Aku kan takut sama kucing, jadi apapun yang berbau kucing aku nggak tahu. Di TikTok aku skip. Hmm.
Udah? Enggak, Kak. Udah, Kak. Oke, nomor 2A jawabannya. 280. Ya, 56 kali 5. Yang B, 45. ya 0,75 kali 60. Ini sih masih mudah ya. Ya, coba yang nomor 3A dan B. Ya, aku foto dulu kan soalnya. Apa? Aku foto dulu soalnya. Oke.
Udah finish belum? Belum, kalau lagi yang B. Udah, Kak. Oke, yang A 0,1. 2,3 bagi 0,23. Yang B 0,25. 45 bagi berapa? 180. Iya. Oke. Yang nomor 4. Oke, aku foto dulu, Kak. Bentar. Iya.
Udah belum? Ya, Kak. Nomor berapa? Kalau RTP tuh yang 22,4 juga, Kak. Kalau STP ya 22,4. Kalau RTP dia Kalau 28. STP tinggal dikaliin aja kan, Kak. Ini 2 mol tuh dikali 2,4. Sama sama semuanya dikali sama dikali 22,4. Kalau RTP dikali berapa, Kak? Kalau RTP itu dikali dengan ini setauku ini 24 4. 24 ya. Kalau RTP 24,4 ya. Dikali 24,4. Tapi banyak orang sih 24 sama. Kak, RTP berapa, Kak? RTP 24,4. Bukan, bukan, bukan. Kan kalau kayak PDNRT. RTP berapa, Kak? Gimana? Kalau Kak ketik deh. Nggak kedengaran suaranya kecil. Halo? Iya, Kak. Nah, gimana? Ini nih. Aku tulis ya, Kak. Di Ya. chat. Ya, itu PV sama dengan NRT. Itu rumusnya. Pas RTP itu juga bisa pakai. R-nya 24,4 jadi ya. Tapi, oh, R-nya. Kalau mau pakai itu, nggak usah pakai 24,4. Jadi kita cari satu-satu. R-nya itu 0,082. 0,0. Suhunya 298 karena kan suhu kamar. 30 tambah 298, Kak. Ya, dia jadi 298. 298 Kelvin maksudnya. Kalau 31 Celsius itu 298 Kelvin, Kak. Oh, kalau yang C. Iya, Kalau yang C ya 273 tambah 30, 303. 273. Ya, dia 2731 satu itunya, satu Kelvin. Paling titik bawahnya.
Kalau yang D gimana, Kak? Yang D. Kalau yang mana? Kalau yang D itu yang tadi hubungan antara V1 dengan N1. Oh, itu yang B1 per B2 sama dengan N1 N2 gitu kan. Iya, N1 per V1, N2 per V2. Udah, Kak. Ya? Oke, pada yang pertama yang keadaan standar berapa? 4,8. Yang A benar 4,8 ya. Kalau yang B 8. 48, Terus iya 49,7. benar. Yang 60. C 60. kalau nomor empatnya Iya. 60 Iya, iya, liter. iya. 60 ya. Oke, good. Itu jawabannya benar semua ya. Coba nomor 5 ini yang ini. Tadi kamu udah bisa menggunakan rumus PVNRT ya.
Udah dapat belum? Bentar Kak, tadi aku mau jumlah molekul tuh jumlah partikel kan Kak? Apa? Jumlah molekul tuh jumlah partikel. Ya, jumlah molekul itu jumlah partikel. Udah, ada pertanyaan? Kakak bentar, baru dapat mau ya, mungkin hitung partikelnya berapa.
Udah? Hasilnya? Oh, jumlah partikel tuh itunya apa sih, Kak? Unitnya. Dia bilang kalau jumlah partikel itu berapa banyak? Berarti di partikel kayak gitu. Artinya atau apa nih Unitnya, satuannya? satuannya. Ya, satuannya dengan tuh kalau misalnya nanti ditanya jumlah partikel berarti satunya partikel. Kalau jumlah Oke. atom berarti atom. Iya. Jumlah ion ion. Oke, udah. Yap, Jadi dia 5,376 kali 10 pangkat 24. 5, 376. 5,37 5,336 376. kali 376 kali 10 pangkat 24. 10 pangkat 24. Karena ini ya, molnya berapa kamu dapatnya? 0,08 sampai 93. Oke. Ya dikali 6,02 ya. Itu aku bulatin, Kak. Iya. Ya kan? Ya enggak apa. Dikali 6,02 hasilnya sama sih. Nah kan nanti kan kita cari di dalam problem STP dulu. Cari molnya. Dari cari mol baru cari dengan jumlah partikelnya. Nah, finishnya di X nanti kan. Pertama kita kali 2 liter dibagi 22,4 alias 0,089. Lalu kalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi sekitar 0,536 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, kita bisa juga 5,36 kali 10 pangkat 24. Boleh naik ya. Paham ya? Lalu selanjutnya ada penentuan rumus kimia senyawa. Nah, ini yang yang perlu diketahui juga. Kita kenal dengan rumus empiris. Ini kan empirical formula ya. Dengan juga ada rumus molekul. Kan ada nanti juga rumus molekul berdasarkan AR dan MR ya. Nah, pertama kita tuliskan dulu lambang unsur dan juga tuliskan perbedaan persen masanya. Kemudian lalu bagi persen massa unsur tersebut dengan membandingkan jumlah unsurnya ya. Kita bagi dengan angka terkecil sehingga kita dapat terbentuk sederhananya RE-nya berapa. Contoh, misalnya tentukan rumus empiris dari senyawa yang mengandung 59% natrium dan 41% belerang. Berarti dia kita bandingkan dulu persentase massa Na dan S-nya adalah 59 banding 41. Nah, kemudian kita bandingkan 59 ini dibagi dengan ARNA. Nah, AR natrium itu 23. Jadi maka dapatlah 2,56. Itu 59 bagi 23, 2,56. Sedangkan AR dari belerang itu 32. Hadiah 41 per 32 sama dengan 1,28. Nah, kalau kita sama-sama bandingkan nih, ternyata lebih kecil 1,28 dari bandingkan 2,56. Maka kita sama-sama bagi dengan 1,28, dapatlah jawabannya 2 banding 1. Jadi demikian rumus empirisnya apa? Karena Na-nya itu 2, S-nya 1, berarti dia Na2S. Paham? Oke. Untuk rumus empiris? Oke. Lalu ada rumus molekul. Nah, rumus molekul ini itu dia adalah perkembangan dari rumus empirisnya. Nah, kita belum tahu untuk seberapa kali lipat gitu kan. Nah, contohnya di sini adalah MR rumus molekul itu sama dengan N kali MR rumus empiris. Atau rumus molekul sama dengan rumus empiris kali M.
Suatu senyawa organik dengan Mr90 tersusun dari 40% karbon, 6,6% hidrogen, dan sisanya oksigen. Oh, berarti MR-nya 90 ya. Tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Nah, kita selesaikan dulu. Oh, ternyata C-nya 40%, hanya 6,6%. Berarti sisanya adalah O, oksigen, yaitu sekitar berapa? 53,4%. Dari mana tahunya? Karena 100% dikurang 40% dikurang 6,6%. Nah, baru kita bandingkan tuh mol C, mol H, dan mol O. Kita bandingkan. 40% dianggap 40 gram ya. Nggak apa. 40 per ARC 12, mol H juga sama 6,6 per 1, kemudian O-nya 53,4 per ARO itu 16, maka dapatlah jawabnya 3,3, 6,6, 3,3. Nah, ini kan kalau kita sama-sama bagi 3,3, hasilnya pasti 1:2:1. Berarti rumus empirisnya adalah CH2O. Nah, karena dia rumus molekulnya tadi atau MR-nya 90, kalau CH2O ini MR-nya berapa? Ternyata kita cari, dapatlah, oh ternyata MR-nya cuma 30. Nah, kita cari nilai N-nya berapa, faktor pengalinya. Berarti supaya bisa 90, itu adalah 90 per 30 sama dengan N-nya itu 3 kali. Yang 3. Maka rumus molekulnya itu adalah 3 kali dari CH2O ini, 3 kali. Nah, kita masukkan ke dalam, maka dapatlah C3H6O3. Paham? Kak, berarti MR itu yang lebih molecular formula itu yang lebih gede kan, Kak? Iya, aku Iya, suka yang lebih gede itu lupa RM. itu tuh kayak yang mana sih yang lebih gede, molecular Selalu atau kebalik ya. empirical. Iya, suka lupa mana yang lebih gede. Oke, dan ini rangkumannya. Ntar Kak, aku foto dulu. Ya, lalu bentar Kak. Udah ya. Dah. Ini kayaknya yang ini Oh, ada 5 bawahnya sampai tuh. masih ada. Udah? Oke, kalau sudah ini ada soal. Boleh dipotain dulu mungkin yang ini. 1 sampai 4. Oke. Maka nomor 4-nya scroll ke bawah dikit Kak, itu masih ada lanjutannya kayak gitu. Ya, soalnya nanti langsung biar langsung ke bawah nanti soalnya.
Halo, kecil banget suaranya, sumpah. Ya, Kak. Aduh. Oke, udah Catat dipotong yang belum? ini? Bentar. Oke. Oke. Udah? Nah, Udah belum? Kalau nah, sudah aku ke bawah nih. Nah, udah. Oke. Silakan kerjain 1 sampai 6 dulu soalnya ya. iya. Aku BTW izin sholat dulu ya. Oke. Udah. Kamu udah sholat? Have you second pray? Udah kan udah. Nice, right. Oh, Zuhur. udah. Enggak, di sini asar. Enggak, bercanda, bercanda.
Udah belum? Udah? Belum. Nomor berapa? 4. Hah? Oh, nomor 4. Hujan terus ya di Jakarta ya. Ya kan ini masih hujan belum berhenti. Sini kayaknya hujannya cuma malam. Kita malam bisa nggak hujan. Kalau nggak malam ya nggak hujan. Ada Ini malam bukan aja hujan. Jakarta. Ini. Apa? Oh, dingin.
Nomor 4 kan masih. Bentar deh, Kak. Tadi aku ada yang salah ngedenya. Bukan, itu Siapa? enggak itu. Sanitizer. Tebak, 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 tebak. Tebak, tebak, tebak.
Dan nomor 5 belum? Iya bentar kak, aku tadi ada yang salah nomor 3 ngitungnya.
Udah nomor berapa? 6, Kak. Hai, 6, what happened? Are you there? 6, Kak. 6. Udah nomor 6. 6. Iya. Oke, nice. Oke, Kak, udah. Mhm. Finish? Okay, number 1. We look down for number 1 first. 3, Yang 4, A 2, berapa 17. ininya? 342 Sama 17. Iya. pakai koma? Boleh. Ini karena ini ya, kamu menggunakan apa ya, itu kayak Karena aku kok pakai AL-nya koma? itu 26,98. S aku 32,07. Oh, aku kira 27. Ya, biasanya kan orang Oke. pakainya 27 ya. Oke. Yang B 14, berapa? 1435,80. Enggak, 14, 14.375,80. berapa? Kok Kenapa pakai pindah ribu? bener? Kayaknya aku sama gitu. Iya kan? Ini 5H2O itu berarti 5 dikali dengan 18 dong. Kan H2O itu 18 MR-nya, AR-nya. Ya, MR. Kan pasti 18 kan nilainya. Jadi 5 kali 18 itu cuma 90. 18. Oh iya, yang 2 kan haknya. H2O. Yang 2 itunya salah. 5H2 apa sih H2? Hanya ya. Iya, 5H2O itu yang hanya O-nya. Yang H-nya itu 2, O-nya 1. Aku kaliin kayak jadi 10 kali 1. Kalikan ke dalam juga nggak masalah.
5 kali H2 ini 10H gitu, nggak apa-apa. Tapi hasilnya sama pasti 90 10H juga. aku nulisnya. CU. CU itu 63,5, S itu 32. Jadi dia kalau CU S4 63,5 2 ditambah ditambah 32 16. ditambah Iya, 64. 16. Oh, 16 kali 4. 59, ya kan? 9,5 nih udah. 6 tambah 3, 96, 159 tambah 90. Jadinya 9,5, ininya 14, 1. Berarti 249,5 jawabannya. MR-nya itu 249,5. Jadi nggak sampai ribuan. Kalau yang ini, karena AL-nya 27, berarti dia pasti otomatis dapatnya 342 nih. Kalau dia 27. Pas ya. Nomor 2A. Tulisnya oksigen. Yang A itu apa? Nomor 2. Iya, gas O2 itu adalah unsur diatomik. Dia masuk ke dalam diatomik karena ada 2 atom kan. Diatomik. Nah, dia merupakan masuk ke dalam molekul unsur. Kan ada molekul senyawa sama molekul unsur. Bedanya apa? Nah, ini molekul unsur karena dia itu gabungan dari beberapa unsur sejenis. O sama O aja dia. Jadi dia disebut dengan molekul unsur. Paham? Semoga bisa paham ya. Yang B. Nomor 2B berapa hasilnya? 0,25. Kamu? Ya, 0,25 mol. Caranya kamu tadi gimana tuh? 1,505 kali 10 pangkat 23 dibagi 6,02 dikali 10 pangkat 23. Oke. Sekarang nomor 3. Berapakah massa dari 2 mol glukosa? C6H12O6. MR glukosa berapa? Oh, langsung aku kali jadi 360 ternyata. Jawabnya 360 ya. Ya. Nomor 4. Tentukan volume dari 0,6 mol gas hidrogen yang diukur pada keadaan FTP dulu, yang A. Yang A jawabannya 0,6 dikali 22,4 berapa? 344. 13,44. Yang B. Yang A-nya 13,44, kalau yang B-nya 14,64 atau 14,66. Kalau yang C-nya 14,8. 14,8. Yang D 7,5. Oke, 7,5. Nomor 5. Berapa rumus empirisnya? Aku kayaknya salah, Kak. Aku dapat C5H5O2. Oke. Pertama kita harus buat gini ya. C-nya itu 63,2. Terus O-nya H-nya 5,2 dan O-nya 31,6. Kemudian setelah itu kita bagi dengan AR masing-masing. Ini C, ini H, ini O. ARC 12 berarti 63,2 bagi 12 AR-nya. H itu 1, O itu 16. Nah, kalau kita udah bagi, tinggal hasilnya adalah 63,2 bagi 12 itu sekitar 5,27. Ini 5,27. Ini 5,2 pas. Yang ini 1, kan 16 ya. Kalau 2 kan 32. Ya. Berarti 1,9 Iya. 1,98.
kan 1,98. Kemudian kita sama-sama bagi dengan 1,98 yang paling kecil. Yang paling kecil kan 1,98. Kalau kita bagi-bagi sama-sama 1,98, jadi kan dapat jawabannya itu nanti sekitar ini ya. Ini kita bagi 1,98 bagi 1,98 bagi 1,98, ini dapatnya 2,66. Ini sama juga 2,66. Yang ini dapatnya 1. Nah, kalau kita sederhanakan ini jadinya kalau kita bagi dengan 0,3 aja, ini sekitar ini 8 8 8 3. Jadi dia rumusnya adalah C3H8O3. Ini berarti. Itu ya. Untuk nomor 6 udah. Yep. Jawabannya berapa nomor 6? 18. Ya, 18 gram ya. Oke, kita lanjut materi bentar dikit lagi ya. Ini bakalan kita lanjut namanya komposisi zat dan reaksi pembatas. Ada komposisi zat dan reaksi pembatas. Jadi dalam materi itu ada komposisi zat dalam persen massa. Nah, jadi dalam bentuk persentase. Maka yang tadi ketika dalam bentuk persentase pun tetap dianggap massa gitu ya. Dibagi tetap dengan AR-nya. Jadi persentase massa komponen penyusun zat itu sama dengan massa komponen dibagi dengan massa zat dikali 100%. Nah, contoh massa zat atau sampelnya 65 gram. Kalau massa penyusun karbon C itu ada 48 gram, berarti massa C-nya 48 dibagi 65 kali 100%, berarti sekitar 73,85%. Kemudian di dalamnya ternyata juga ada hidrogen. Hidrogen sebesar 9 gram. Berarti hidrogen itu berapa persen? 9 gram dibagi 65 gram per kali 100% alias 13,85%. Nah, oksigen juga berapa persen? Dia 8 gram dibagi 65 gram dikali 100% alias 12,3%. Bisa dipahami untuk ini? Persentase? Kakak masih yang soal tadi. Enggak, di sini udah berubah. Apa karena wifi-nya atau karena sinyalnya tah? Tapi kamu itu aja. Oke. Lalu ada penyusunan lagi, misalnya terdapat 40% kalium, 12% karbon dan 48% oksigen. Nah, jika diketahui massa sampelnya tersebut adalah 25 gram. Nah, tentukanlah massa dari masing-masing. Ya udah, karena dia udah tahu persentasenya berapa, tinggal kalikan aja. Misalnya karena dia kalsiumnya 40%, berarti 40% kali 25 gram. Maka dapatlah 10 gram berarti kalsiumnya. Kemudian karbon. Nah, di karbonnya itu sekitar 12% di sini. Berarti karbonnya 12% dikali 25 gram alias 3 gram. Kemudian oksigen 48%, berarti 48% ini dikali 25 gram alias 12 gram. Jadi secara keseluruhan dia adalah massa Ca-nya ada sekitar 10 gram, massa karbonnya 3 gram, 13 gram dan tambahnya massa Ca-nya 12 gram, pas 25 gram. Paham? Ini beneran ke ini layarnya.
Udah aku udah mengutak-atik ya. Lalu ada komponen zat teoritis. Dalam komponen zat teoritis itu iya ya. Refresh aku keluar dong. Kok gerak-gerak refresh coba refresh. Oh, ini udah. Ya keluar bentar Mike B. Komposisi zat secara teoritis. Nah, ya komposisi zat secara teoritis itu merupakan komposisi yang ditentukan dari rumus kimianya. Misalnya C6H12O6. Nah, kita pengen tahu berapa sih persentase dari C itu sendiri, ya udah tinggal kita bermain indeksnya aja. Karena kan di sini C itu ada 6, 6 dikali dengan ARC. ARC itu 12 per MRC6H12O6 180. Berarti dia 72 ya, karena 6 kali 12 72 per 180 kali 100% alias 40% karbon C-nya. Kemudian hidrogennya sekitar 6,7% dan oksigennya sekitar 53,3%. Tergantung dari apa? Tergantung dari AR-nya, dari senyawa tersebut. Paham? Nah, selanjutnya adalah kita menentukan rumus air kristal atau hidrat. Nah, ini yang kamu bingung tadi kan. CO452O itu gimana? Nah, itu tuh masuk ke dalam senyawa air kristal. Kenapa? Karena dalam kimia itu ada senyawa air kristal ini, ketika senyawa tersebut merupakan air kristal, ketika dipanaskan, maka airnya nanti hilang, menguap dia. Airnya yang mana? Yang ini, yang 5H2O itu termasuk ke dalam air. Nah, tembaga 2 sulfat pentahidrat namanya. Karena 5 air. Ya kan? Kalau yang ini, kalsium sulfat dihidrat. Nah, garam Inggris itu ada MgSO4 7H2O dia. Garam itu ada 7H2O. Maka nama dia adalah magnesium sulfat heptahidrat. Kena 7. Nah, bagaimana caranya untuk melepaskannya? Dengan memanaskannya ya. Karena kan dia hidrat air. Suatu hidrat tembaga 2 sulfat dipanaskan, ternyata beratnya berkurang sebanyak 36%. Tentukan rumus molekul hidrat tersebut. Oke. Hidrat tembaga 2 sulfat. Tapi kita buat CuSO4 XH2O menjadi CuSO4 ditambah XH2O. Kan dia bilang 36% berkurang nih karena airnya berkurang. Berarti 36%-nya air. 64%-nya CuSO4 berarti. Nah, dengan demikian, berapa sih tiga ininya? Kita cari MrCuSO4 itu sendiri adalah 159,5, MrH2 itu 18. Maka kita bandingkan mol CuSO4 dengan mol H2O. Nah, mol CuSO4-nya karena 64% dibagi 159,5 itu sama dengan 0,4 mol, sedangkan H2O ini 36% per 18 alias 2 mol. Nah, yang paling kecil kan CuSO4, kita sama-sama bagi 0,4, maka yang dua ini maka dapat 5, 1 banding 5. Dengan demikian rumusnya adalah CuSO4 5H2O. Itu perbandingan. Paham? Hmm? Bagaimana? Lumayan pusing. Oke, selanjutnya adalah menggunakan persamaan reaksi dalam perhitungan kimia. Jadi lagi-lagi dalam perhitungan kimia itu kita perlu menuliskan persamaan reaksinya,
kemudian fasa-fasanya juga, baru kita perlu mengetahui langkah-langkah penyelesaian soalnya. Misalnya ada disebutkan di sini ada mol mula-mula, kemudian mol bereaksinya berapa, lalu mol sisanya berapa. Oke, Kak. Aku makanya stop. Oke. Bagaimana? Ya, aku mau foto. Oh, iya. Nah, di sini pada kondisi mula-mula mol Si dimisalkan X mol, misalnya gitu kan ya. Si ditambah 2Cl menjadi SiCl4. Dia liquid ini. Oke. Si awal mulanya adalah X mol, kita belum tahu berapa. Kan yang tanya di sini adalah berapa mol gas klorin yang diperlukan untuk reaksi habis dengan 30 gram silikon. Berarti silikonnya 30 gram ya. Berapa mol silikon tetraklorida yang dihasilkan? Pada kondisi awal atau mula-mula, S1 dimisalkan mol Si itu kan gram per RSI. Gramnya 30 per MR-nya 28 alias 1,071. Nah, jadi harganya 1,071 SI itu awalnya. Mol Cl2 yang diperlukan, berarti Cl2 kan ada 2 kali, koefisiennya kan 2X. Maka kalau ditanya mol Cl2 berarti 2 per 1 dikali mol yang diketahui alias mol Si. Mol Si-nya kan 1,071. Maka dapatlah 2,142 mol. Lalu ada mol SiCl4 itu perlu ada berapa gitu. Maka dengan cara perbandingan koefisien pun hasilnya adalah tetap sama 1,071 mol. Begitu. Paham? Ada yang ditanyakan? Udah? Udah. Belum? Nah, ini materi terakhirnya adalah reaksi pembatas. Jadi, kalau reaksi pembatas adalah reaksi yang habis lebih dahulu. Jadi, kalau dalam sebuah kita buat reaksi nih, misalnya, udah diketahui sama-sama N mula-mula ya. Nah, cuman ketika kita bingung mana yang mula-mula karena sama-sama 1 mol. Misalnya di sini nih ada 1 mol, ini juga 1 mol. Nah, di sinilah fungsi reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu caranya adalah dengan membaginya dengan koefisien. Nah, kalau kita buat koefisien 1/2, yang ini 2 NaOH, sedangkan ini 1 sama 1. Dengan demikian, dia ada yang mana yang paling kecil, otomatis NaOH yang paling kecil. Berarti ini yang jadi reaksi pembatasnya. Paham?
Reaksi pembatas adalah sesuatu yang harus kita cari dalam menyelesaikan reaksi dulu. Kalau dia sama-sama ya. Walaupun nggak sama-sama pun tetap reaksi pembatas diuji dulu. Bisa jadi ternyata yang kita kira dia yang patokan kita ternyata bukan jadi patokan. Nah, di sini dapatlah reaksi pembatasnya ya. Ini. Untuk penentuan reaksi pembatasnya, jumlah mol masing-masing reaksi dibagi dengan koefisiennya dulu. Nah, ini kan 0,5. Berarti reaksi pembatasnya adalah yang NaOH. Karena lebih kecil dari H2SO4. Kemudian reaksi yang sisa itu adalah H2SO4. Kenapa? Karena nanti pasti dia bersisa. Karena dia 1 dikurang 0,5 nanti. Otomatis masih 0,5 sisa. Mol Na2SO4 yang dihasilkan adalah 0,5 mol. Karena dari pakai perbandingan ini kan Na2SO4 1:2, ya kan? 1 dari per mol yang diketahui, yaitu mol NaOH, 1 mol yang dipakai. Yang dipakai mol NaOH ya. Jadi 1/2 kali 1 alias 0,5 mol. Kemudian mol H2O yang dihasilkan 1 mol. Kenapa kok bisa 1 mol? Kita lihat, oh ternyata koefisiennya sama-sama 2 dengan NaOH dengan reaksi pembatas. Otomatis dia sama-sama 1 mol. Paham? Kita bahas di next meeting lagi ya. Ada yang ingin tanyakan, Radela? Ada. Oke, itu aja untuk les hari ini.